Oke, Amin. selamat sore teman-teman. Ya, ini saya mau bagi ini dulu ya. Tuhan Kristen dan Islam mana yang terbukti eksistensinya. Kita mau bicara secara logis dan komprehensif. Pertama, ada satu prinsip yang tidak bisa dilanggar. Ini prinsip dasar, yaitu hukum dui ganda saksi. Bahwa satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ulangan 19 ayat 15. Jadi harus ada minimal 2 saksi. Nah, prinsip ini diterapkan di dalam hukum yang disebut sebagai unus testis, nullus testis. Keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Ini dalam ilmu hukum. Ini kalau bahasa kasarnya ya, satu buah zakar itu bukan zakar unus testis, nullus testis. Nah, kita melihat eksistensi bisa menunjukkan diri ada dan firman, bahwa dia beneran ada dan firman itu ada di mana? Di dalam perjanjian lama terbukti, di dalam perjanjian baru terbukti. Kita melihat di kemah Musa terdapat 2 tiang awan dan tiang api. Kalau siang dia menjadi tiang awan, kalau malam dia menjadi tiang api. Tiang api ini maksudnya dia menerangi dan dia memberikan kehangatan. Semua mata bisa melihat. Nah, itu benar-benar menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan kami eksis, tidak bisa disangkal. Karena ada banyak saksi mata di situ. Unus testis, nullus testis. Kemudian kehadirannya di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan memenuhi gunung itu dengan awan-awan. Bahkan dengan petir segala macam. Nullus testis, unus testis. Banyak orang yang nonton kehadiran Tuhan Israel. Kemudian di dalam bait Salomo sama. Di mezbah itu ketika Salomo berdoa, maka api turun dari atas, membakar korban itu. Unus testis, nullus testis. Semua jemaat menyaksikan itu. Artinya apa? Semua disaksikan banyak orang, lebih daripada satu saksi. Kemudian di dalam perjanjian baru, bagaimana Allah Bapa berkali-kali berbicara dan disaksikan banyak orang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak pernah hanya oleh satu orang pribadi saja. Nah, ini agak kontras dengan di kitab Bang Tristan. Pernahkah beliau berbicara dari rumah beliau dengan ada saksi? Jawabannya tidak pernah. Dalam hal juga mengenai Aisyah, pernikahan dengan Aisyah, kemudian dalam hal Maria, kemudian dalam hal Zainab istri Zaid, Allah tidak terlihat memberikan firman itu selain baginda. Nah, dari sini kita ngambil kesimpulan. Ya. Mana ketuhanan yang subjektif, mana ketuhanan yang objektif, mana yang sesuai prinsip, dan mana yang menabrak prinsip. Nah, kemudian di dalam perjanjian lama, Tuhan sanggup menampakkan atau mewujudkan diri. Di dalam PL, Tuhan bisa makan bareng Ibrahim atau dengan Musa, bertemu dengan Musa. Di dalam PB, Tuhan bisa menuzulkan dirinya. Kalau ini teofania, nah ini adalah inkarnasi. Dalam Yesus, dia juga makan ikan goreng. Nah, di dalam kitab Bang Tristan, tidak ada. Jadi, kita lihat bahwa dalam PL dan PP, Allah sanggup menunjukkan bahwa dia eksis. Nah, kita bisa menilai mana kesaksian objektif, mana kesaksian yang subjektif. Jadi bukti yang saya berikan penuh saksi eksistensi. Sementara di pihak ini tidak ada saksi. Bertabrakan dengan hukum dui ganda saksi dan bertabrakan dengan asas hukum. Nah, kemudian kita lihat secara kesejarahan. Klaim teologis harus sejalan dengan klaim historis. Klaim teologis yang ahistoris, cacat logis. Tidak mungkin Tuhan yang ahistoris adalah Tuhan yang benar. Karena dia tidak tahu sejarah. Nah, kita lihat ada banyak data-data ahistoris. Ini ya, Yesus ponakan Musa, Tritunggal adalah Allah Yesus Maria, Maria melahirkan di bawah pohon kurma, bayi Yesus bicara, surga penuh. Oke, enggak bahas itu. Yesus bikin burung dari tanah liat, ini sudah ditolak oleh gereja. Yudas disurupkan Yesus, ini ditolak bahkan oleh
non gereja, jadi sumber-sumber sejaman Yesus. Kemudian perihal ini juga orang Yahudi juga bingung. Kemudian Haman adalah perdana menteri Fir'aun, ini juga terbukti salah karena Haman ada pada zaman Ahasuerus dalam kitab Esther, namanya aja juga beda. Kemudian Ismail yang hampir dikorbankan, dan ini menabrak sumber primer. Jadi itu tadi kurang lebih Bang Estrin, Bang Tristan, itu dulu aja. Oke, silahkan sanggahannya. Terima kasih. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen saya ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. La haula wala quwata illa billah. Kebenaran datangnya hanya dari Allah. Yang kafir biarlah ia kafir, yang beriman adalah yang beriman. Jadi kami gitu, untuk mengimani eksistensi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dengan konkret gitu ya, dan abstrak. Jadi konkret ini gitu ya, bukan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dilihat gitu. Enggak begitu. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat jika dia menghendakinya. Dia akan dilihat manusia. Namun ketika di dunia ini kami ada namanya ujian, Al-Ankabut 34. Jangan katakan kamu beriman sebelum datang ujian kepadamu. Iman yang bagaimana? Al-Baqarah ayat 2, allazina yu'minuna bil ghaib. Al-An'am 103, Allah tidak bisa dijangkau oleh mata. Saat di bumi ini ada hijab antara Allah dan makhluknya. Gitu. Ujian iman ini ada di kami. Sehingga dikatakan maha gaib, artinya dialah yang terakhir akan dilihat oleh makhluknya. Gitu. Percaya kepadanya ada, gitu. Existence, exist gitu ya. Maka akan diganjar surga. Untuk gitu, mengetahui Allah itu ada gitu. Mohon maaf ya, kalau anak kecil itu ya harus konkret gitu. Harus dilihat gitu. Baru dia percaya gitu. Ini loh, ada duit 10.000 gitu misalnya, dikasih ibu. Itu loh ada di lemari, dicarinya di lemari. Ini loh yang nyiptain ini, mobil ini orang Jepang gitu. Pasti dicari-cari orang Jepang yang mana ya? Gini gitu. Orang Jepang yang mana, Mak gitu. Itu kalau masih kecil gitu. Nah, kalau kita sudah dewasa, tentu konkret dan abstrak itu kalau untuk mempercayai itu dipakai gitu ya. Yang konkret itu apa? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam saat dia beriman gitu ya. Itu dengan akal sehatnya, Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian. Di Al-Anbiya 58 sampai 60 di situ bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, disisakannya satu. Berhala sebagai sembahan dari kaumnya Namrud. Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, tuh berhala yang satunya itu. Coba kamu tanya kepadanya. Bertertunduklah mereka semua. Bukankah berhala atau patung tidak bisa bicara? Nabi Ibrahim menegaskan, sembahlah Allah saja. Ini peristiwa ini sebelumnya Nabi Ibrahim ternyata telah mencari Tuhannya. Dia memakai akalnya gitu. Mustahil berhala ini pencipta. Pergi kepada siang, pergi kepada malam gitu. Mustahil matahari dan bulan itu pencipta, karena dia akan hilang di masa yang lain gitu. Di malam ada bulan, di siang ada matahari. Di malam matahari nggak ada, yang ada bulan. Saya tidak suka kepada yang hilang, kata Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka turunlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dapatlah dia wahyu gitu. Penciptanya adalah Allah. Maka di kami gitu ya, konkretnya gitu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang diciptakannya. HP itu ada, HP itu ada, pasti ada penciptanya. Allah bumi dan langit ini ada, pasti ada penciptanya. Jadi di As-Sajdah ayat 4 dikatakan gitu ya. Allahullazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Apakah kemudian dia bersemayam di atas arsy gitu. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Wajar ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikalazi khalaq. Dan struktur yang dibangun di Al-Quran itu awal-awal ayat adalah ya Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai Mas Bro, wahai Tristan, wahai semua manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Jadi yang dilihat konkretnya adalah ciptaan. Bukan yang diciptakan gitu. Pencipta itulah adalah Tuhan gitu. Kenapa dia disebut Tuhan? Karena dia tidak diciptakan. Sesimpel itu. Kalau dia diciptakan namanya makhluk. Gitu loh. Lalu kenapa Tuhan itu tidak turun ke bumi? Sebagaimana YHWH atau Tuhan Bapa di Kejadian 11:5, Keluaran 19:20, Keluaran 23 ayat 10, atau di Yesaya 40 ayat 3, Daniel 7 ayat 13 gitu. Karena dia tuh maha gaib dan ada ujian di kami. Untuk mengurus segala urusan cukup diturunkan malaikat. Al-Qadar 4. Pada malam hari itu malaikat dan ruh turun atas izin Tuhannya untuk mengurus segala sesuatu. Tadi Mas Bro mengatakan saksi. Ya. Sedangkan mujizat saja di zamannya itu sudah hilang. Misalkan Nabi Muhammad SAW membelah bulan, sudah hilang. Nabi Musa SAW membelah laut, sudah hilang, nggak ada. Gitu. Kalau perkara saksi di kami banyak saksi kalau tentang mujizat Rasulullah. Misalkan menahan gempa, memanggil pohon, ada saksinya semua. Membelah laut. Wajar satu Makkah, satu Madinah itu mu'alaf. Sebab dia bermujizat. Hakikatnya Allah yang menciptakan mujizat itu. Kalau perkara saksi, ya hadis-hadis Rasulullah SAW itu mu'an'annya itu dari para sahabat. Masnad, musnad, musnid, sanad. Gitu loh. Itu dari sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian salaf. Itu nyambung itu, dihafal. Dan orang-orangnya ada semua gitu. Keturunannya pun ada semua hari ini. Kalau bicara saksi mujizat Rasulullah SAW. Kalau bicara eksistensi Tuhan, itu kita bicara ciptaan. Gitu loh. Kapan kami akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Nanti Allah yang ada dan Allah tuh ada gitu ya. Tanda dia ada itu adanya ciptaan ini. Bahasa analisa mudahnya itu jejak yang ditinggalkan Tuhan gitu adalah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nanti kita akan lari ke ayat penciptaan, Al-Fussilat 9-11, penciptaan manusia, Mu'minun 12-14. Tidak ada satupun yang tabrakan kepada ilmu pengetahuan saat ini. Lalu bagaimana ayat-ayat kalian di Bible itu? Apakah ada ayat-ayat penciptaan? Untuk membuktikan dialah pencipta manusia. Untuk membuktikan dialah pencipta alam semesta. Ya, saya 45 ayat 12 ya. Akulah pencipta alam semesta, akulah pencipta manusia. Oh di Al-Quran, Az-Zumar 62.
Allah pencipta segala sesuatu. Maka ini yang dibuktikan. Karena semua agama ini, Mas Bro, dan kawan-kawan, baik Islam maupun Kristen, itu pembawanya sudah tiada. Baik itu Yesus, baik itu Paulus, Markus, Lukas, Yohanes, itu nggak ada. Baik itu Rasulullah SAW, dan para sahabat, gitu, sudah tiada. Artinya di sini konon katanya semua. Kalau di kami, untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan Quran. Kemudian kami membuktikannya dengan observasi, teori, hipotesis, eksperimen, kesimpulan dengan modern sekarang. Apakah ada yang tabrakan dengan modernisasi sains dan iptek? Tiada. Seperti itu. Jadi kalau kata Mas Bro tadi, ada Tuhan turun dalam teofani atau Sahina, Kahwat, Sahina gitu. Ya buktikan aja sekarang hari ini. Ada nggak Tuhan itu turun? Oh ada saksinya. Oh siapa saksinya? Katanya Musa, gitu kan. Lalu Musa itu dari Musa ke siapa itu sampai ke tangan Judaism sekarang? Harus begitu. Harus bersilsilah atau mata rantai gitu. Nggak boleh putus. Kalaupun nanti kita akan buktikan gitu. Apakah sama sembahannya Judaism yang disebutkan Mas Bro tadi, YHWH, dan memang sembahannya Mas Bro konon apa katanya gitu. Sama dengan apa yang disembah oleh Yesus itu sendiri nanti di perjanjian baru. Terima kasih. Silakan. Oke, luar biasa Bang Tristan, luar biasa. Saya berikan aplaus. Terima kasih Bang. Oke, saya boleh tanya ya nanti ya, di mana Baginda melakukan mujizat di dalam Quran. Yang pertama itu, karena setahu saya di JS Ar-Roh ayat 7. Suaranya tenggelam, Bro. Oh, ini aku sambil berenang di sungai nih, Bro. Oke. Ya udah, silahkan nanti saya mohon diberikan satu ayat aja. It's okay. Tapi itu bagi saya tidak terlalu Ya penting. kedengeran, apa tadi pertanyaannya? Oh, serius? Yang lain denger nggak ini? Enggak. Coba deh. Bu Yuni denger nggak? Bu Yuni denger nggak yang kau omongin? Enggak. Kayak kedengeran. Waduh. Bentar. Ulang ya. Dengar. Oh, dengar. Oh, yang lainnya enggak. Oke. Kubalik ya. Nanti minta tolong nih Bang Tristan, kasih saya mujizat sesuai dengan ayat dalam Quran. Gitu ya. Soalnya setahu saya, oke lah, itu bagi saya tidak terlalu penting. Tapi kalau abang nanti mau kasih itu, silakan. Saya mau tanggapi yang pertama. Mengenai keimanan konkret dan abstrak. Saya memberikan suatu analogi. Bahwa Tuhan, dia harus terbukti eksistensinya. Itu pertama. Dia harus beneran ada. Nah, ketika saya tanya abang ada nggak Tuhan yang abang bawa? Ajaran yang abang bawa? Nah, abang menunjukkan dengan jawaban apa? Ya ini ujian. Nah, logika saya kalau beli barang, saya tidak mau barang yang tanpa garansi. Saya harus benar-benar ada garansi dong. Nih ya, sekali lagi, saya sampaikan yang tadi. Kehadiran Tuhan di dalam PL, beliau benar-benar hadir. Bisa dilihat kehadirannya dalam kemah Musa, seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak berkali-kali berbicara. Jadi, ketika ditanya keselamatan, itu udah terlalu jauh. Bagaimana dia bisa menyelamatkan, membuktikan dirinya ada saja, belum bisa. Nah, di sini jelas, beliau menunjukkan bahwa dirinya ada. Karena nama Yod-Heh-Wav-He itu sendiri artinya ada. Berasal dari kata hayah. Hayah dari dua huruf He dan He yang kalau dalam proto-sinaitik itu kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar orang, terus dia gini, nah terus dia gini.
Sorry, panjang. Ini adalah huruf He. Yang artinya apa? Seorang yang berdiri, kemudian mengambil nafas. Nah, yang berdiri dan yang bernafas itu artinya hidup. Nah, Yod He Waw He atau hayah itu artinya dia ada atau dia hidup. Jadi kemampuan dia menunjukkan bahwa dia benar-benar eksistensinya tidak bisa dipertanyakan. Saya mau share screen lagi ya. Maaf, agak lama nih Bang. Oke, tahulah laptopku kayak gini. Nah, ini juga salah satu bukti eksistensi yang tadi Abang pertanyakan ya. Pertama, kita harus, sebelum saya masuk ke sini, saya mau cerita dulu sih. Suatu hari ada orang bekerja di perusahaan giok. Dia ditanya sama bosnya, kamu kerja? Ya, oke. Dikasihlah sama dia batu giok dijejerkan di depannya. Terus dia pegang itu. 1 hari, 2 hari, nggak ada kerjaan lain, dia cuma pegang. Sampai 1 minggu, habis itu dia bosan. Dia tanya sama bosnya, bos, saya ini disuruh apa sih bos? Oh, kenapa sih? Maaf bos, saya bosan, saya setiap hari cuma pegangin giok. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya, oke, besok lu datang lagi. Hari ke-7 dia pegang, loh kok beda? Gitu kan. Gioknya itu biasanya nggak kayak gini gitu. Dia tanya sama bos, bos, ini kok beda ya? Ada apa ya? Ini giok yang merek apa gitu kan? Nah, kamu bisa membedakan mana yang giok asli dan palsu. Karena ini sebenarnya bedanya tipis, gitu kan? Nah, sama juga yang kami bawa kepada Bang Tristan dan kawan-kawan Muslim itu adalah kita harus bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang hampir benar. Kita harus bisa membedakan mana yang asli dan mana yang hampir asli. Nah, yang pertama, dia benar-benar terbukti ada. Kita melihat keberadaan dia itu bukan hanya ada di dalam literasi kekristenan atau Alkitab. Saya bilang kekristenan kenapa? Karena Yahudi, kekristenan adalah salah satu sekte Yahudi. Oke, lanjut. Di dalam papirus Epuer yang ada pada tahun 13 sebelum Masehi, ya. Nah, di dalam papirus tersebut, di situ dikatakan ternyata memiliki kesamaan dengan kitab Keluaran di Alkitab. Misalnya seperti ini. Dalam papirus Epuer ada tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Nah, ternyata sudah ada duluan Alkitab menulis, maka seluruh air di Sungai Nil berubah menjadi darah. Sungai Nil berbau busuk, orang Mesir tidak dapat minum air sungai. Semuanya ada darah. Nah, ini adalah sumber primer. Ingat, aku tahu Quran pun nulis ini, tapi Quran bukan sumber primer. Quran baru ada 700 tahun. Baru ada 2000 tahun setelah Musa menulis pada 1300 sebelum Masehi, kurang lebih seperti 1500-an Masehi. Sebelum Masehi. Nah, kemudian sesungguhnya gerbang-gerbang, tiang tembok-temboknya semua terbakar api. Nah, ada guru hujan es, api pun menyambar ke bumi. Kemudian, Mesir hilir menangis, lo istana tanpa pemasukan milik mereka gadung jelek, angsa dan ikan. Turunlah hujan es menghancurkan, membinasakan segala sesuatu yang di padang. Nah, kemudian ada lagi, hitnya lagi. Ini ya, bisa dibaca lagi sendiri. Kemudian, di Alkitab dikatakan, datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tanah itu tanpa terang dalam papirus Epuer. Nah, ini yang penting. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam tiang tutupan, beserta segala anak sulung hewan, dan kedengarlah seruan hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Nah, di papirus Epuer itu dikatakan sama. Anak-anak para pangeran dilemparkan membentur tembok, anak-anak para pangeran dibuang ke jalan-jalan, penjara hancur, orang-orang yang meletakkan saudara-saudara laki-laki di tanah ada di mana-mana. Terdengar rintihan di seluruh negeri bercampur dengan ratapan. Kemudian ada ini, Tuhan berjalan pada siang hari, lihatlah api naik sampai tinggi. Ini yang saya bilang tiang awan, tiang api ya. Ini ada ternyata dicatat juga oleh orang Mesir. Nah, ini yang punchline-nya ya. Mereka meminta kepada orang Mesir di kitab Keluaran ya, barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Nah, dikatakan apa? Emas, lapis lazuli, perak, batu malakit, kamelia, dan perunggu dikalungkan di leher budak-budak perempuan. Nah,
ini adalah satu bukti yang utama. Bagaimana eksistensi Tuhan kami, Yodewove, itu dicatat bukan cuma di internal kami, tetapi ternyata dicatat di literasi Mesir. Seperti itu. Kemudian, ini adalah bukti bahwa dia benar-benar ada. Kalau kami cuma ngeklaim dari kitab kami sendiri, maka itu bisa dipastikan bahwa itu klaim personal atau subjektif. Tetapi ketika bukti ini ternyata juga ada di tempat lain, maka klaim ini didukung oleh bukti non-internal. Jadi ini adalah klaim yang kuat. Bahwa memang benar eksistensi Tuhan kami, kalau abang tadi pertanyakan, itu pun sudah diakui oleh orang Mesir pada masa itu. Jadi apa yang abang, bagi saya, apa yang abang katakan, bahwa di mana itu Musa membelah air laut, air lautnya udah nggak ada lagi. Loh, mereka punya catatan. Ini bukti kuat. Oke, next. Kemudian, ketika kita berbicara ya, kita ngomongin sejarah lagi. Ketika kita berbicara, perhatikan kawan-kawanku yang baik itu yang Muslim dan Kristen. Secara kesejarahan, Mana suaranya? Mas Bro. Tiba-tiba Mas Bro tenggelam. Nah, sinyal. Mas Bro. Tenggelam dia. Halo, Mas Bro. Mana dia? Berat dia share screen kali dia. Kan kebental kan? Ya lo narasi aja lah. Tanggapin. Gitu ya. Boleh ya, saya bernarasi ya. Kalau mengenai kisah Musa, tadi karena digiring kepada saksi. Ya. Coba nih Mas Bro lagi muncul lagi nih. Sorry, mental gua. Lanjut ya. Lanjut. Sorry. Oke. Gua share screen. Halo, kedengar suara saya, Bang? Oke. Saya sampaikan. Ya, makasih. Siap. Ini kok kenapa nggak ada ini ya? Whiteboard ya? Boleh dong saya dikasih whiteboard kalau ada. Oke. Saya mau sampaikan kepada Bang Tristan. Penyaliban Yesus, contoh salah satu fakta historis, itu adalah fakta historis. Dia diklaim oleh bukan cuma kekristenan. Di dalam kekristenan dikatakan, baik itu ketiga Injil sinoptik, keempat Injil, kemudian di luar itu sumber sejarah seperti Flavius Josephus mengatakan Yesus disalib, Talmud juga mengatakan Yesus disalib, kemudian orang-orang Marbar Serapion mengatakan Yesus disalib, kemudian sumber di luar yaitu Plinius the Younger mengatakan Yesus disalib, kemudian sumber-sumber lain yang dalam kronologi sejarah seperti ada lagi Paul dari Samosata mengatakan Yesus disalib. Totalnya ada 15 bukti. Nah, tiba-tiba ada anomali. Ada sebuah kitab yang mengatakan Yesus tidak disalib. Artinya apa? Dan beliau datang belakangan. Artinya apa? Yang terakhir ini dia menabrak sejarah. Nah, histori itu tidak bisa dibohongi. Sama seperti ketika saya setiap hari memegang giok tadi, maka ketika ada giok yang baru, saya bisa bedakan. Ini gioknya asli atau tidak. Semuanya sudah mencatat bahwa Yesus disalib. Dan itu sesuai dengan sejarah. Nah, bagaimana kita bisa percaya dengan bukti yang ahistoris? Ingat, dari sisi ilmu hukum saja, keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya tidak punya kekuatan pembuktian. Lalu berasal dari mana sumber itu? Tentu bukan berasal dari sumber Israel sendiri. Karena mohon maaf ya,
Baginda bukan orang Israel. Satu. Kedua, Baginda tidak hidup dalam zaman Yesus. Bahkan kita udah tahu orang melihat, mereka saksi mata kematian Yesus karena Yesus memang harus mati untuk menebus dosa kita semua. Nah, bagaimana selanjutnya muncul di suatu daerah yang berbeda dari Israel? Contoh saya umpamakan ya, saat ini ada namanya Presiden A gitu. Yang paling tahu dia suka tempe atau tahu, itu siapa? Kan orang terdekatnya. Bagaimana mungkin 600 tahun kemudian ada seorang yang mengatakan, oh presiden ini, si A, ini lebih suka bukan tempe atau tahu, tapi jangan kangkung. Nah, ini kan tidak masuk di akal kami. Ini seperti giok yang berbeda tadi bagi kami. Karena apa? Secara runutan sejarah, menolak semua. Itu baru satu bukti. Saya pernah buka di ini ya, nah ini, secara kesejarahan, klaim teologis ya Bang ya, harus sejalan dengan klaim historis. Klaim teologis yang ahistoris itu cacat logis. Kadang saya berkata, apakah ini berasal dari multiverse? Sehingga tidak tahu bahwa ada penyaliban Yesus Kristus. Sementara kita umpamakan mengenai Presiden A tadi, maka ada media seperti Kompas, seperti Koran Sindo, seperti apa. Mereka meliput semua. Nah, saya umpamakan itu seperti Pliny the Younger, kemudian Marbar Serapion, kemudian Flavius Josephus. Mereka adalah media pada waktu itu. Dan mereka sudah sepakat, memang Yesus disalib. Nah, lalu muncul sebuah kitab yang menyangkali itu. Bahkan di dalam keimanan kami ya, dikatakan di dalam 1 Petrus atau 2 Petrus, siapakah dia yang akan datang nanti, dan dia, mohon maaf ya, dalam keimanan kami, mohon maaf ya Pak, akan menyesatkan, yaitu dia yang menyangkali penguasa yang telah menebus mereka. Jadi menyangkali tebusan itu. Menyangkali bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Oke, silakan Bang, monggo. Jadi gini ya, tadi kamu Mas Bro ini kan menggiringnya kepada saksi seperti itu. Kalau yang tuliskan tadi itu kan hanya tulisan orang ya, tangan kedua. Gitu. Tulisannya pun harus ada di papirus ini, ada di papirus ada. Kalau perkara begitu pun kami juga bisa gitu. Misalkan surat jaminan Rasulullah SAW. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya Admin of Muhammad, Patent of Muhammad. Dikenal dengan surat perjanjian testament Muhammad. Sebuah dokumen atau ad name merupakan suatu perjanjian yang diratifikasi oleh Nabi SAW. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak bagi para biarawan di biara Santa Katarina, Semenanjung Sinai. Gitu. Itu ada pesan dari Muhammad bin Abdullah. Ada itu suratnya. Ini tanda Rasulullah SAW tuh ada di zamannya. Kuburannya ada, silsilahnya ada. Kalau cerita fakta lebih kuat Islam. Hasilnya pun ada, hasil perjuangannya ada. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh, ada semua gitu. Lalu yang di kalian tuh mana gitu? Silsilah Paulus mana? Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Matius. Bahkan Yesus sendiri nggak ada turunannya. Nggak mungkin kata kalian Yesus kawin atau menikah sehingga melahirkan, nggak ada. Kalau cerita-cerita ke arah sini, insya Allah kalian tumbang gitu. Kalau yang namanya tulisan harus berdasarkan apa yang dinamakan dengan arkeolog juga. Kalau masalah kisah-kisah Musa dikonfirmasi oleh orang luar. Tadi kan kalau masalah saksi, Musa alaihissalam membelah bulan, saksinya siapa? Ya nggak ada lah saksinya, siapa saksinya yang hidup sampai sekarang? Kan nggak ada. Kalau dia kalangan manusia. Kan udah hilang juga kejadiannya. Beda di Quran. Pengantar kami percaya pernah ada terjadinya dibelahnya laut. Isinya adalah Firaun. Jasad Firaunnya diselamatkan. Pengantar kami di Al-Qasas ayat 38.
percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah ada di Mesir dan Firaun telah mendirikan gitu bangunan yang tinggi, itu ditandai dengan diberitakannya bahwasanya piramid itu diciptakan dari batu bata. Al-Qasas ayat 38, wahai Haman dan pembesar-pembesarku, buatlah bangunan yang tinggi, ambillah tanah liat dan bakarlah gitu. Seperti itulah kurang lebih maknanya. Dari tanah liat, bukan batu alam. Lalu bagaimana kami harus mempercayai kisah kalian? Bahkan lebih lucunya lagi ya, banyak kontradiksi di dalamnya. Kisah tentang Musa alaihissalam di Bible kalian. Bible Yahudi khususnya. Misalkan di Keluaran 9 ayat 3 sampai 6. Semua ternak dan kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba milik Mesir sudah mati. Ingat, sudah mati ya. Keluaran 9 ayat 9 juga. Bangsa dan binatang di seluruh tanah Mesir terkena bisul, katanya. Nah, kan sudah mati ya gitu. Keluaran 12 ayat 12 sampai 29, semua ternak sulung dari anak manusia sampai anak binatang dibunuh Tuhan. Kok dibunuh lagi? Tadinya udah mati katanya. Semua ternak keledai unta Mesir mati semua di Keluaran 9 ayat 3 tadi. Keluaran 12 dibunuh lagi gitu. Keluaran 4 ayat 9, semua ternak, kuda dan lain-lain sudah mati, kena bisul. Yang lucunya saat Firaun mengejar Musa memakai kuda. Pinjam kudanya siapa gitu. Nyewa. Katanya tadi sudah mati semua kudanya. Ini belum lagi jumlah yang Exodus. Gitu loh. Jumlah Exodus tuh di Keluaran 12 ayat 37, 600.000 laki-laki yang berjalan kaki selain anak-anak. Kalau plus anak-anak plus wanita, anggaplah 1 juta. Lucunya di Keluaran 23-29 saat Exodus ya, anggaplah 1 juta orang. Dikatakan di situ, aku tidak akan menghalau mereka dari hadapanmu, maksudnya binatang-binatang. Gitu loh. Itu binatang-binatang itu akan dihalau agar jumlah binatang itu lebih sedikit daripada kamu. Pertanyaannya, binatang apa yang ada di Israel itu melebihi 1 juta binatang? Emangnya di situ hutan? Gerombolan singa aja 20 ekor paling. Gerombolan gajah aja berapa ekor paling. Binatang liar gitu. Lebih dari 1 juta. Nonsen. Belum lagi kisah Nabi Yusuf. Dijual di, kata Bible, di Kejadian 37 itu di luar Mesir. Di luar Mesir itu belum ada dicetak uang perak. Belum. Oh, di dalam Al-Quran dijualnya di dalam Mesir. Dibawa ke Mesir baru dijual. Faktanya di zaman Tutankhamun, di papirus Rin, kalau cerita papirus-papirusan, ada itu di dinding piramid itu. Transaksi jual beli pakai cetakan logam. Dirham itu satuan daripada perak. Satuan timbangan. Ternyata Raja Mesir sudah mencetak uang logam dari perak. Dalam sejarah, percetakan uang logam itu dipegang Yunani abad ke-8 sebelum Masehi. Setelah ketemu penemuan ini, ternyata Mesir sudah mencetak duluan. Kalau kita mengikuti sejarah Bible ini, shekel itu, timbangan perak di luar Mesir itu, kerajaan mana yang mencetaknya? Kalaupun ada, mana data arkeolognya? Kalau kalian mau, saya bisa nunjukkan sebenarnya. Surat tadi pun saya bisa nunjukkan. Perjanjian, surat perjanjian Nabi SAW untuk melindungi Kristen yang ada di Mesir. Begitu, Mas Bro.
Jadi menyatakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan. Kemudian saya mengambil ini nih. Ada paralel ayat ya. Allazina yu'minuna bil ghaib, tidak bisa dijangkau mata. 1 Timotius 6 ayat 16, dia tidak bisa dihampiri. Allah itu ada, asli ayat 4 tadi. Apakah kamu tidak memperhatikan langit dan bumi ini ada? Maka yang menciptakan juga ada. Ibrani 11 ayat 6, Tuhan yang ada. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ternyata sembahan yang disembah oleh Yesus di Yohanes 5 ayat 37, rupa suaranya tidak pernah kamu dengar. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Imam-imam Taurat mengaku mendengar suara Tuhan. Ulangan 4 ayat 33. Melihat Tuhan, Keluaran 23 ayat 11. Tuhannya ini beda ini. Lebih mirip ke arah sembahannya Muslim. Bahkan di dalam Islam, ujian. Ankabut 3-4, ujian. Al-Baqarah 214, ujian. Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Yesus di Lukas 22 ayat 28 mengatakan, segala percobaan yang aku alami, dia pun dicoba. Sebagaimana Abraham dicoba. Kejadian 22 ayat 2. Lalu Tuhan mencobai Abraham. Mencobai apa? Tuhan yang tidak bisa dilihat rupanya. Kalau di akhirat, Matius 5 ayat 8 ya. Berbahagialah manusia yang hatinya suci. Mereka akan melihat Bapa. As-Suara 89. Illa man ata'allah biqalbin salim. Hanya manusia yang berhati suci yang bisa melihat Allah. Mendatangi Allah. Mirip ya. Jadi Yesus itu sendiri menarasikan mirip-mirip gitu ya. Saya nggak mengatakan sama, mirip. Sembahannya Yahudi, eksistensi ke bumi, itu urusan Yahudi. Faktanya ditolak Yesus sembahan mereka. Wajar. Wajar apa yang wajar? Apa kira-kira yang wajar? Cek di Yohanes 8. Di situ orang-orang imam Taurat berkata, di Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Harusnya Bapak kita. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Tuhan ini? Di Lukas 18:23 itu. Hosea 4 ayat 1 sampai apa? Nomor 1 sampai 4 di situ. Sudah tidak kenal Tuhan lagi orang-orang Israel itu. Tuhannya beda. Tuhan yang bisa dilihat. Rupanya, Keluaran 33 ayat 23, punggungnya kelihatan. Beda dengan bapaknya Yesus. Tidak pernah dilihat rupanya saat di bumi. Karena ada percobaan yang aku alami. Gitu mas bro. Naikkan sedikit levelnya. Gitu loh. Ternyata Tuhan yang dikenalkan Yesus, yakni Bapak, Pater itu sendiri, beda dengan sembahannya Judaism. Andaikan Tuhan itu bisa didengar suaranya, seperti bunyi yang merambat di udara. Hari ini pun harusnya kita bisa mendengar. Di mana keadilan Tuhan? Kalau di zaman itu, manusia Israel, yang jutaan katanya, bisa melihat, atau 70 tua-tua Israel itu pernah melihat Tuhan Israel. Kakinya berjejak di atas Gunung Sinai, di atas batu nilam. Begitu. Beda ini. Kehendaknya pun beda. Keluaran Kejadian 3 ayat 22. Janganlah ia mengambil buah kehidupan
kehidupan itu sehingga ia hidup selama-lamanya, buka kurung kekal. Beda dengan Yohanes 6 ayat 40. Inilah hidup yang kekal, yakni kau melihat anak, kau percaya kepadanya. Tuhan yang dikenalkan atau Bapa yang dikenalkan Yesus kehendaknya beda dengan kehendak Tuhannya Judaism. Yang kata Mas Bro tadi, dilihat oleh orang Israel. Yang api, yang awan, bergulat dengan Yakub, naik kerub. Begitu kan? Bersiul memanggil lalat, mohon maaf, punggungnya kelihatan. Turun perang mengacungkan tangan di Yesaya. Bukan, itu bukan yang dikenalkan Yesus itu. 4.000 tahun, mohon maaf ya. Perintahnya kejam, sadis, konyol. Bahkan menghalalkan bangkai gitu kepada pendatang di Ulangan. Di Ulangan 20:16 lebih parah lagi perintahnya. Belum lagi membunuh yang dikutuki Elia, kalau nggak salah. 42 anak-anak itu dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang itu. Anak kecil loh. Beda dengan Tuhan yang dikenalkan Yesus, penuh kasih. Beda ya. Dan Tuhannya yang dikenalkan Yesus itu akan bisa dilihat orang-orang yang hatinya suci. Pertanyaannya, apakah 70 tua-tua Israel itu suci? Baca lagi di kitab Ulangan itu. Aku tahu setelah peninggalanku kamu akan berlaku curang. Kamu akan membuat sakit hatinya Tuhan. Dan Yesus pun mengutuki orang-orang imam Taurat. Ya, megang Taurat itu. Celakalah, celakalah. Gitu ya. Begitu Mas Bro. Saya sudah menampilkan kontradiksi. Saya sudah membuktikan Rasulullah SAW pernah ada di masanya. Peninggalannya pun ada sehingga sekarang. Ajarannya kekal di Mekah itu. Harusnya Mas Bro ini bisa menunjukkan ajaran Yesus di mana yang kekal. Di mana? Jika engkau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku kan? Atau di Yohanes 14 ayat 2. Kerjakanlah seperti yang aku kerjakan. Yohanes 13 ayat 15-16. Teladanilah aku. Di mana ayat ini bisa diamalkan oleh pada satu kota saja. Menutup aurat. Menyembah hanya pada satu Tuhan. Tidak alkohol. Ya. Puasa. Gitu loh. Berkasih sayang di situ. Menegakkan hukum Taurat di situ. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Agar saya percaya sama Mas Bro ini. Kalau Nabi kami sudah membuktikan. Silakan. Di lawan Mekah itu. Oke, terima kasih Bang Tristan. Tapi kalau secara pribadi, saya pikir ini sudah sangat lebar sekali ya. Kita ngomong eksistensi Tuhan, udah sampai ke hijab, dan sampai ke algonon. Nah itu, aku cuma ngingetin aja lagi Bang. Jadi seperti ini, narasi yang saya bangun adalah, pertama, boleh ya kita setel video sebentar? Oke, tadi saya mengatakan sebenarnya bahwa Yesus itu pasti disalib. Tes. Ada 15 bukti sejarah yang mengatakan Yesus disalib. Nah, kemudian tiba-tiba ada sebuah kitab yang muncul setelah 600 tahun setelah Yesus. Dan dia sama sekali Yesus tidak ada di situ. Mengatakan Yesus tidak disalib. Bahkan mengatakan siapa? Yudas mungkin ya. Yudas yang diserupakan. Nah, mari kita lihat bagaimana jika Yudas yang diserupakan. Mari kita perhatikan sebentar. Saya moga-moga ini muncul suaranya ya.
Ini adalah analogi ketika Yudas atau yang diserupakan adalah siapapun itu ya. Ketika itu ada dia diserupakan dengan Yesus. Silakan. Tuh. Woi, enak aja, woi. Sakit, woi. Woi, sakit. Sakit. Oke ya. Oke, nyesel dia. Aduh, ngapain gua gini-gini? Ini bukti Oke. apa ini? Saya ulangi ya. Ini bukti apa itu? Saya ulangi sekali lagi. Nah, kalau ini bukan Yesus atau seorang yang diserupakan, wah, dia nggak akan menerima. Oke, cukup ya. Oke, itu salah satunya. Jadi narasi yang mengatakan bahwa ada seorang yang diserupakan dengan Yesus itu bukan cuma gagal, tapi hancur. Sekarang, ketika di hadapan imam besar, kemudian Yudas ditanya, apakah kamu Mesias? Nah, menyerupakan Yudas dengan Yesus adalah cara untuk melepaskan Yudas dari hukuman akibat dia menyerahkan orang benar. Artinya apa? Ketika Yudas ditanya sama imam kepala, apakah kamu Mesias? Maka dia akan jawab, enak aja, gue Yudas bro, gitu kan? Nah, Yesus karena dia memang Mesias, maka dia mengatakan, ya memang, saya Mesias. Kamu mengatakan apa adanya, kamu mengatakan benar, saya Mesias. Kalau itu Yudas tidak akan mengatakan seperti itu. Di tengah jalan pun Yudas akan menolak disalib. Woi, gue Yudas kayak contoh yang tadi. Dia malah tendang-tendang. Jadi apa yang ada di dalam kitab kami itu benar-benar agree dengan sejarah atau inline dengan sejarah. Didukung oleh 15-an bukti. Di antaranya 11-an lebih di antaranya adalah bukti non-kanon di luar Kristen. Kemudian ketika muncul Islam mengatakan Yesus itu out of nowhere. Itu muncul data ahistoris. Bagaimana kita bisa mengklaim jaminan keselamatan dari situ kalau ada data ahistoris yang ditarik masuk? Bagaimana kita bisa menaruh iman kita di situ? Sementara apa? Yang runtut, yang sesuai dengan sejarah, kemudian yang ada eksistensi Tuhannya. Secara saya beli TV, saya pilih yang bergaransi. Nah, ini ada garansinya gitu. Ini jelas ada garansinya. Tuhannya benar-benar dia bisa mengimanenkan dirinya. Tuhannya bisa bukan sekedar Tuhan yang transenden, yang jauh di sana. Dia bisa mengimanenkan dirinya. Bahkan dia bisa makan sama Abraham. Dia bisa makan sama murid-muridnya. Dia bisa mengimanenkan dirinya. Dia bisa memberikan jaminan apa? Keselamatan. Bayangkan, keselamatan. Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Ada jaminan keselamatan di situ. Saya tidak tahu apakah baginda saat ini masih didoakan atau beliau masih dalam posisi seperti apa. Aku nggak tahu. Tetapi Yesus benar-benar menunjukkan bahwa dia punya kuasa atas maut. Dikatakan, Pak, saya berkuasa mengambil nyawa saya. Saya berkuasa menyerahkan nyawa saya. Saya berkuasa mengambilnya kembali. Mau Yesus 30 hari di alam maut, mau 3 hari, mau 2 hari, mau seminggu, mau setahun, tapi begitu dia katakan, saya mau saat ini keluar, bisa. Karena dia mengatakan, setelah 3 hari aku akan bangkit. Itu sebelum dia mengalami penyakit. Dia sudah tahu apa yang akan di depan, dan dia sudah tahu kuasa yang akan dia gunakan untuk menarik dirinya keluar dari antara orang mati. Karena memang kehadiran Mesias yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan dengan dosa. Ini berhubungan dengan korban pada perjanjian lama, yang itu diaslikannya atau digenapinya di dalam korban Kristus dalam perjanjian baru. Oke, sekarang saya mau tanggapi. Mengenai jasad Firaun diselamatkan, semua juga tahu, Bang Tristan, bahwa Firaun atau yang namanya mumi pada zaman Napoleon Bonaparte, mumi-mumi itu dijual di pinggir jalan. Nah, kemudian ada tambahan klaim dari Bu Cailis.
Bucailis, seorang mu'alaf, yang mengatakan bahwa, loh, tapi itu adalah mumi Firaun. Kenapa? Buktinya ada garamnya. Kalau dari laut, logikanya kan ada garamnya tuh. Nah, padahal nggak tahu beliau. Mumifikasi melibatkan garam. Jadi, klaim yang ditambah dengan klaim, gitu. Tetapi, eksistensi Tuhannya, nggak tahu dah. Oke, kemudian, tadi mengenai Yusuf dijual dengan dirham. Kita sudah pernah bahas ini, Bang. Dan Abang nggak live-kan ini di YouTube Abang. Waktu itu ada pemikir ulung, ada Bu Yudi juga. Kita sudah pernah bahas itu. Abang maksain, padahal kita sudah kasih data. Apa? Pembeli itu bukan dari Mesir. Dia adalah pedagang dari apa? Orang Midian. Orang Ismail. Jadi mereka tinggal di Kanaan, bahkan mata uang shikal itu berasal dari Ur-Kasdim. Kita udah sampaikan, dia berasal dari Ur-Kasdim, dibawa sama Abraham masuk ke tanah Kanaan. Dia masih pakai shikal. Shikal. Sampai sekarang shikal. Bagaimana mungkin orang pedagang dari Midian, padahal Midian itu di sebelah timur, bagaimana mungkin orang Midian belinya pakai dirham? Dirham itu baru ada abad-abad ke sini, Bang Tristan. Kita udah pernah bahas itu. Artinya apa? Ini another ahistoric statement. Gitu. Kok nggak tahu zamannya ya? Seperti itu. Kemudian, saya mau menjawab juga masalah bagaimana dikatakan di 1 Timotius bahwa dia yang tidak pernah dilihat. Dia yang tidak pernah, itu. Nah, kita jangan lupa gitu loh, bahwa konteks itu ada dua macam, konteks dekat dan konteks jauh. Ingat, ada konteks dekat, ada konteks jauh. Jadi tidak bisa menabrakkan konteks jauh antar konteks. Tetapi yang kami lakukan adalah apa? Kami menyelaraskan bagaimana supaya kami bisa melihat bagian 6 atau cerita apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, kita lihat, betul, dia memang bersemayam di dalam terang yang tidak terselami, yang tidak terjamah. Tetapi Tuhan yang sama yang tidak terjamah itu, dia mampu mengimanenkan dirinya, dia mampu menutupi kemuliaan. Dan kemuliaan yang dia nyatakan di depan Petrus, Yakobus, Yohanes, dia buka kemuliaannya. Dan cahaya itu wajahnya langsung seperti matahari. Dia bisa melakukan itu. Jadi, Abang, namanya bagi saya, ini adalah satu tindakan prasmanan. Pilih-pilih. Sementara apa? Konteks lengkapnya. Kita lihat dong konteks lengkapnya. Ternyata dia bisa mengimanenkan dirinya. Bukan hanya transenden. Ada banyak ayat di mana dia mengimanenkan diri. Kemudian, masalah tadi? Yohanes 5 ya kalau salah. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kami lihat. Bagaimana mungkin Abang bisa mengatakan ini, bahwa orang yang diajak omong Yesus itu adalah tua-tua Sanhedrin di era Musa gitu loh. Makanya ketika melihat kitab kami, perhatikan konteks dekat, konteks jauh, perhatikan latar belakang ayat. Yesus tuh lagi ngomong sama orang-orang di sebelahnya di situ. Dia tidak ngomong kepada orang-orang yang pada zaman Musa melihat Tuhan. Jadi perhatikan konteks. Dalam hal ini ya, kemarin pas ada debat yang lain itu, saya lihat Bu Yuni langsung tanya, loh itu konteksnya apa sih kok? Ini ngomong seperti itu. Saya lihat Bu Yuni pertumbuhannya luar biasa. Dan saya melihat harusnya ada semangat dari Bang Tristan yang lebih gitu. Oke, kemudian, jadi lihat ya konteksnya kepada siapa. Kemudian soal surat jaminan, itu ada juga bukti yang mengatakan bahwa itu palsu. Kemudian itu pun tidak ada bukti mengenai eksistensi Tuhan. Anda sedang mengatakan bukti mengenai eksistensi baginda. Saya nggak ngomongin itu, Bang. Kita lagi debat bukan soal itu. Kemudian, Yesus mengatakan ya tadi ya, masalah suaranya tidak pernah kamu dengar. Yesus mengatakan mirip dengan Islam atau apa gitu ya. Nah, padahal apa? Bapa
Dia bisa berbicara di situ. Dia bisa mengimanenkan dirinya, dia bisa kasih orang-orang tahu. Bahkan Yesus mengatakan, kepada orang yang aku berkenan, aku akan nyatakan diriku. Jadi jangan di stop di satu, oh ini cuma kerupuk. Jadi hidangan ini cuma kerupuk, padahal ada sayur asem, ada gurami bakar, ada gurami asam manis, misalnya seperti itu. Itu cuma ketika Anda suka dengan kerupuk, jangan Anda gunakan itu mewakili semuanya. Nggak bisa. Kita konteksnya lengkap, sejarahnya apa, background-nya apa, Yesus lagi ngomong sama siapa. Seperti itu melihat kitab kami. Karena kitab kami adalah kitab kesaksian, saksi mata yang ada di situ. Kemudian masalah Tuhan bersiut, Tuhan punggungnya dan lain sebagainya. Kita mempelajari ada namanya bahasa antropomorfis. Silakan diketik sendiri ya. Kemudian ada pemahaman mengenai bagaimana Tuhan dalam perjanjian lama itu kejam dan sadis, bagaimana terjadi genosida. Ingat, apa yang Tuhan lakukan kepada orang Kanaan, ya, itu Tuhan lakukan juga kepada Israel ketika Israel tidak taat. Di hadapan Tuhan memang satu kata, zero mistake. Ketika orang Israel berbuat dosa, Tuhan hajar orang Israel, dibuang ke Asyur, diizinkan bangsa Babel merampasi, menghancurkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel terjebak baik itu dalam penyembahan berhala, baik itu dalam apa? Tuhan bongkar semua. Nah, yang di Kanaan sebelum Israel masuk ke sana, itu adalah orang-orang yang mempersembahkan anaknya. Anaknya dipersembahkan kepada roh jahat. Nah, wajar tidak Tuhan marah? Tuhan menggunakan Israel sebagai alat kepanjangan tangannya untuk menyelesaikan masalah, bersihkan itu semua. Tapi di satu sisi Tuhan juga pakai bangsa lain untuk membersihkan Israel. Ketika Israel berbuat dosa, di mana keadilan Tuhan? Masa kita mau ngomong Tuhan itu kejam sadis? Itu terjadi akibat dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan balaskan itu sebagai alat penghakiman. Kemudian kita tahu bahwa Yesus, dia menggenapi hukum Taurat, bukan hanya dia menarik hukum Taurat. Lebih tinggi. Di hukum Taurat dikatakan, jangan berzina. Yesus mengatakan, kalau kamu pandang wanita, kamu berzina dalam batin. Dia tarik ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena standar satu Allah suci. Saya nggak bisa bandingkan dengan yang lain. Gitu. Karena ada juga yang lain yang lihat menantunya tertarik gitu. Ini menurut hukum Musa ya. Kalau mau disama-samakan, hukum Musa mengatakan barang siapa yang mengungkapkan aurat menantu perempuan harus dihukum mati. Yesus mengatakan siapa menikah dengan wanita yang diceraikan, dia berzina. Dua hal ini dilakukan oleh beliau. Beliau menabrak hukum Musa, beliau menabrak hukum Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ini suci? Secara kesejarahan, nabrak sejarah. Masalah mayat Firaun, semua mayat dikasih garam semua. Kenapa itu bisa ditarik ke Firaun? Harus Firaun. Alkitab bisa menunjukkan, bahkan didukung oleh bukti-bukti sejarah, papirus Kipuer. Bahkan untuk merekonstruksi siapa nama Firaun-Firaun itu pun kalau tanpa bantuan Alkitab, nggak bisa. Kemudian, banyak sekali dia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar ada. Dan dia benar-benar pilih orang-orang yang moralnya bagus. Suatu kali, Daud melakukan perzinahan terhadap istri pembantunya. Yang dilakukan apa sama dia? Kamu coreng mukaku. Satu. Tuhan bilang apa lagi? Kamu coreng mukaku. Dua. Kamu menistakan saya. Tiga. Daud dihukum dengan hajaran yang begitu luar biasa. 22.000 orang mati gara-gara dosa Daud. Betapa Tuhan itu suci. Kemarin kita sudah ngobrol Bang di tempat itu. Maaf saya jadi melebar. Saya tertarik juga akhirnya mengomentari. Perihal itu jelas bahwa Tuhan mengizinkan tindakan itu. Itu di keimanan Nabal. Jelas artinya apa?
Tuhan yang diamini oleh bangsa Israel, diamini di dalam kekristenan, itu berbeda seperti giok tadi, yang bisa dipegang keasliannya, dan seperti yang satu yang mirip, hampir mirip, tetapi berbeda. Secara kesejarahan, kami menulis apa adanya sejarah. Papirus luar mengikuti kami. Kemudian apa? Penyaliban Yesus sesuai dengan sejarah. Kok yang ini beda sejarah? Yesus ponakan Musa. Kok bisa? Maria lahir di bawah pohon kurma. Kok bisa? Jelas dia lahir di kandang. Semuanya juga mengatakan yang sama. Dia lahir di kandang. Pohon kurma itu ke timur loh, Bang. Kalau abang lihat konturnya itu ke timur. Terus Yesus membuat burung dari tanah liat. Itu adalah cerita palsu. Sekali lagi kukatakan, terpaksa kukatakan dengan keras. Itu cerita palsu. Berasal dari Injil Infancy of Jesus. Atau Injil Thomas. Dikatakan apa? Yesus bukan cuma melakukan tindakan itu dalam Injil Thomas. Suatu hari Yesus dituduh gara-gara kamu, anak ini jatuh. Dan mati. Dari tingkat 2. Terus apa yang dilakukan Yesus? Dia datangin anak itu, dia bangkitkan anak itu, dia bilang, kamu bangkit. Setelah dia bangkit, dia tanya sama anak itu, benar enggak saya yang jatuhkan kamu ke bawah? Anak itu bilang, bukan. Yesus enggak salah. Nah, cerita-cerita ini adalah satu cerita yang menunjukkan kepongahan Yesus. Udah belum? Ya, bentar lagi ya Bang ya. Hampir 20 menit loh. Oh iya, oke. Seperti itu Bang. Jadi kami jadi terlalu sangat banyak mengharapkan dilemparkan buktinya. nanti bro pusing ya gitu ya. Silakan Boleh Bang. ya, Silakan. segantian ya. Boleh ya. Saya pastikan. Monggo Bang, monggo silakan Bang. Saya pastikan Mas Bro ini menggali lubang kuburannya sendiri gitu. Tadi saya menarasikan di Keluaran 12 ayat 3 sama Keluaran 27. Jumlahnya orang-orang Israel yang eksodus. Kan begitu. Di situ apakah ada hutan? Kan nggak ada. Aku akan menghalau binatang liar dari hadapanmu. Yang masuk akal kecuali di situ ada hutan. Hutan pun sampai 1 juta lebih gitu binatang liar. Kadang-kadang itu. Belum lagi eksodusnya Musa alaihissalam. Itu usia dikatakan di Bible kalian itu usia 80. Ya kan? Siapa yang usia 80 di situ? Musa. Saya lupa itu ya, usianya itu. Itu agak oh ya, usianya Firaun itu 90. 90 kurang 10, 80, 10 tahun. 10 tahun punya anak. Anaknya menemukan bayi Musa. Kan lucu. Yang lebih logis itu yang di Al-Quran gitu loh. Ini saya kasih ya. Ini sebenarnya gali kuburan sendiri ini kalau masalah bukti-bukti. Silakan share screen Bang, monggo. Nah, ya. Ini kalau cerita data ini data sejarah. Nah lihat ini. Ini di New Age of Kingdom. Apakah Ramses II ini sesuai dengan data Bible? Enggak. Mana yang sesuai data Bible itu 90 tahun berkuasa Firaun? Enggak ada di sini gitu loh. Enggak ada loh. Enggak ada kan? Kalau usia Musa alaihissalam saat dia itu Exodus, ini usia 66 loh. Ramses II inilah yang pas gitu loh. Yang pas ini dengan Musa alaihissalam yang diperkirakan Exodusnya usia 40-an. Bukan 80. Kalau 80 overlap ini harusnya ada 2 Firaun di sini. Tadi kuda aja belum dijawab. Ini masalah Darohim. Darohim itu a unit atau a unit of silver gitu. Sama seperti shekal.
Dirham itu bukan nama mata uang kalau zaman dulu. Nama satuan timbangan, unit of silver, darohim, ma'dudat gitu. Di Yusuf 20 dijualnya di dalam Mesir. Mana faktanya nih? Ini pasar nih. Jual beli. Mana lagi? Ini di dalam makam pokoknya di belakangnya namanya Hotep lah gitu. Di dalam papirus juga. Nih orang-orang Mesir sudah ada jual beli. Narasinya mohon yang diperjelas, Bang. Kalau Ini perlu jual diberikan belinya detail, ada nih detailkan tuh, saja. jual belinya nih. Ini papirus nih. Itu orang makan itu, Bang. Ini kan ada nih. Nanti. Nih. Lihat tuh. Udah jual beli. Di papirus rin juga nanti ada itu. Mana saya lupa nih. Nah, ini satuan silvernya. Data arkeolog di Mesir. Maka yang benar Al-Qur'an. Kasih Mana data bukunya, arkeolog bro. kalian? Kasih Ntar data dulu, bukunya, jangan kasih yang data lain bukunya, ngomong. bro. Kasih data bukunya, jangan cuma Ya, ngedabus. jangan gitu. Kalian harus mengatakan Sekal ada di luar Mesir, siapa yang nyetak? Itu aja saya minta. Ya udah nanti gue yang terusin ya. Iya, Bro, tolong kasih Ayo, seperti lo ini kemarin ya. kan udah bilang katanya. Oh, Ini gitu. Jangan dipertahankan, bro. Kalau nggak ada Aduh, data gini. Ini cuman gambar Ini dikasih saya data, dialognya bro. sama Jangan Mas Bro grogi, loh, bro. bukan sama Bro Aduh. ya. Diam dulu. Ya tadi menuduh Enggak, gue palsu-palsu. geli aja ngeliat kayak gini ternyata Ya, yang geli kualitasnya, makanya kalian gue ya. males. Satu-satu mati-satu. Ini gimana nih kok ribut tuh aku bilang. Nah, Udah, ntar kemudian aja. masalah yang lain, masalah penyalipan. Kita harus cermat ya. Harus cermat. Kenapa saya bilang harus cermat? Oh, masalah jasad Fir'aun nih saya mau tunjukkan dulu. Coba tunjukkan jasad Fir'aun yang begini ya. Selain Ramses II ini. Ada nggak? Satu aja yang mirip ini. Dia mengatakan Busel menipu kan gitu. Gitu ya pemikir ulung. Nah, kemudian masalah Solaba. Kasih bukunya, bro, biar gue bisa tracking. Jangan gambar. Gimana sih? Maksudnya apa sih? Ini ada di kamus loh. Sumber gambar lo dari mana? Kalian tadi juga mengatakan ini dusta. Mana bukunya biar saya tracking gitu loh. Nggak boleh gitu. Mana yang mengatakan Busel menipu? Ayo, tunjukkan. Harusnya bisa nunjukkan Busel menipu. Ada. Ntar ku kasih. Ntar ku kasih. Nah, gitu dong. Kalau mau 1 bulan berapa nih? Mau 1 bulan 10? Boleh. Enggak usah Nanti takabur. kalian harus bisa menunjukkan yang benar yang mana. Nah, cek lagi. Tentang Yesus. Ini arti Solaba. Sejak kapan Solaba artinya salib ini? Hidden, Stephen, extract oily matter. Menyuling artinya. Bukan Itu- palang kayu. Bro ngomong apa sih ini? Iya kan Serius? penyaliban. Wa ma sholabuhu tidak disalib. Sejak kapan di dalam Al-Quran itu tidak dipalang kayu gitu loh. Nggak ada itu ayatnya begitu. Maksudnya gimana, Bro? Oke. Wa ma sholabuhu, hidden, Stephen, mengeraskan, kemudian menyuling gitu loh. Dan mereka tidak menyuling, darahnya keluar hingga mati. Itu maksud Solaba di sini. Bikin sederhana. Saya anggap aja saya nenek-nenek, Bro. Bro Jangan ngomong gitu, apa? jangan TikTok dong. Tadi Enggak, saya nggak TikTok ke kamu, saya biarkan 20 menit lebih loh. Bukan. Aku nggak tahu narasi abang. Minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Nah, dulu, sabar. Kemudian masalah salib. Kata salib ya, di dalam Bible ya.
Sesuai nggak dengan apa yang ada di KBBI? Kalau kita di KBBI kan ngapain ngomong lagi ya? Nggak usah diomongin lah. Oh, di KBBI. Misalkan di Matius 27:27, balok salib. Nah, ini memikul salib. Jangan gitu, jangan nuduh Quran itu dengan prematur gitu loh. Nih, Stauros. Salibnya kayu salib, salibnya across, baru di sini definition across. Nah ya. Kalau across ini sesuai dengan KBBI, oke? Iya, maksudnya apa, bro? Ya, kamu mengatakan Al-Quran tidak menyalib, Yesus tidak disalib. Sama enggak dengan di Bible kalian itu tidak disalib palang kayu? Beda. Di Quran itu artinya, misalkan Mas Bro ini mau menganiaya saya, menusuk saya. Berhasillah dia menusuk saya hingga mengeluarkan darah saya dari tubuh saya hingga saya mati. Itu arti sholaba, bro. Kalau nggak percaya, kalau minta data, cek kitab Munawir itu, kamus Munawir. Mengeluarkan lemak artinya. Mana ada palang kayu? Nggak ada. Kata salib di Indonesia pun diserap dari kata sholaba tadi. Masalah Yudas lagi. Nanti siapa yang diserupakan saya kasih tahu. Ini versi saya ya gitu. Nah dulu, salah Yudas. Yudas ini kontradiksi. Pertama adalah ini yang di Matius 27 ayat 5 yang membeli tanah ini tua-tua. Tua-tua siapa nih? Nah, yang di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 yang membeli Yudas. Yudas itu telah membeli tanah. Yudas ini telah membeli tanah. Yang di sini yang membeli tanah ini bukan Yudas. Kemudian lagi di Matius 27 ayat 5, lalu ia pergi dari situ gantung diri. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 tertelungkup. Oh, saling melengkapi. Tanya sama dokter. Gantung diri hingga perutnya terburai jatuh tertelungkup itu gimana caranya? Jatuh dari pohon. Atau bagaimana? Gantung diri di mana? Pohon toge atau pohon kelapa? Kok bisa perutnya terburai gitu, jatuh tertelungkup? Kan gitu bos-bos gue sekalian. Nah di Al-Quran itu, nanti jawab lagi ya. Jangan nggak dijawab, udah banyak kali nggak dijawab nih. Ya, kemudian ini kan masalah eksistensi Tuhan. Kami sudah membuktikannya di Quran. Satu pun tiada ayat penciptaan yang salah. Nggak ada. Itu loh. Mana ayat yang salah tentang embriologi di Quran? Nggak ada. Kalian kan nggak punya. Maka Tuhan kamilah yang menciptakan kalian. Bukan kalian yang menciptakan kami. Simple. Nah, kemudian siapa yang diserupakan? Memang iya, di dalam Apokalips of Peter gitu. Itu jasad diganti jasad. Iya. Sekarang kita cek ayatnya. Di dalam Quran. Jangan nuduh langsung gitu. Nggak boleh. Harusnya ini temanya satu-satu ya. Ini diborong langsung nih banyak minta ampun. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu. Mereka tidak menyiksanya hingga darahnya keluar dari dalam tubuhnya hingga mati. Ini waw atof di sini. Walakin subbihalahum. Tetapi diserupakan bagi mereka. Mana kata wajah di sini? Mana kata orang di sini? Subbihalahum itu diserupakan kepada mereka. Wajahnya enggak ada kata wajah di sini.
Ada kata wajah, subbiha wajhulahum. Kalau jasad, subbiha jasaduhulahum. Nggak ada jasad, nggak ada wajah. Oh tafsiran, tafsiran ini Quran, Quran tafsir beda. Lalu apa yang diserupakan? Yang mubtadanya, yang tidaknya apa ini? Wa qalihim inna qatalna, qatalanya yang diserupakan. Serupa orang mati gitu. Diserupakan orang yang seolah-olah sudah mati, tapi masih hidup. Simple kok Quran ini. Kecuali ada kata wajah di situ. Subbiha wajhulahum. Kapan kami mengatakan Yudas? Oh, Zakir naik. Itu Zakir naik. Kamu debat dengan saya kok. Ini kan madi majhul, bukan maklum. Apa itu? Fi'il madi yang tidak diketahui siapa gitu. Ya diserupakan orang mati gitu loh. Emangnya di Yohanes 19 ayat 30 itu memang sudah pasti mati gitu. Kalau sudah pasti mati, pernah nggak orang-orang Yahudi itu memeriksa nadinya Yesus? Hanya melihat aja kan? Yohanes 19 itu kan? Faktanya yang ayat 30, coba Ratnab itu dimatiin lah. Bos. Videonya itu. Paranap. Aku minta itu dong, minta co-host dong. Sejak kapan ya gitu Yesus itu mati di Bible itu? Dengan diperiksa-periksa kan nggak ada. Bahkan Yusuf Arimatea yang menurunkan, bisik-bisik sama si Pilatus. Gue nurunin ya, gue nurunin gitu. Takutnya megang Romawi dan Yahudi. Penglihatan mereka, ya Yesus sudah mati memang. Penglihatannya, mereka melihat gitu. Harusnya diperiksa nadinya. Faktanya habis dia menyerahkan nyawanya, di ayat 30, ayat 32-nya apa? Ayat 33 ditombak masih mengucurkan darah. Oke lah, saya salah. Orang baru mati kok, wajarlah keluar darahnya. Gitu kan. Yang jadi pertanyaan itu di ayat 42-nya, Nikodemus membawa 100 kati minyak gaharu dan minyak mir. Nah, minyak mir ini untuk apa? Cek di Google rupanya antiseptik. Nah, berarti belum mati nih. Andailah sudah mati, ya buktikan kalian dulu. Baru bicara Quran. Gitu loh. Kalau memang di palang kayu, buktikan dulu. Mana kayu salibnya mana? Gitu loh. Salib tuh, salib kayu yang disalib, palang kayu 2 tuh mana crossnya? Oh nggak ada, dimakan rayap. Ya udah, nggak bisa jadi bukti. Fakta tertulis aja, tapi faktanya secara arkeolog nggak bisa dibuktikan. Nanti bener kalau nggak ada kayunya itu berarti bener apa yang dikatakan Quran loh, gitu. Masalah rajam, awas saya. Masalah rajam itu ya, jika satu pemimpin agama sudah membentuk satu kawasan kekuasaan, bagaimana yang dibuat Rasulullah SAW, dia adalah nabi, disebut nubuah di situ. Nanti di situ nanti ada had namanya, keputusan pemimpin. Yang sunnahnya Rasulullah SAW ya ada yang dicambuk, ada yang dipotong tangan, ada yang dirajam, ada pelaku zina alamah gitu. Muhsan sama ghairu muhsan itu beda. Alamah itu pancaindra. Kalian kan nggak ada yang kayak gini. Lemparilah dia dengan batu, itu di PL ada sih. Misalkan jika perempuan pada malam pertama tidak gitu ya, perawan lagi, maka serlah ia ke pintu keluar rumah, lo lemparilah dengan batu sampai mati. Cuman salah nggak perawan doang. Kalau di Islam ya yang dirajam itu ya jelas zina. Zina yang bagaimana gitu? Zina yang sudah kawin, selingkuh, nggak boleh. Untuk apa gitu?
untuk efek jerah. Hukum dibuat untuk melindungi yang lemah. Dulu. Kalau nggak dibuat efek jerah, maka akan muncul bayi-bayi yang seperti Yesus. Punya emak, nggak punya bapak. Gitu. Masalah nanti. Hamil tanpa ayah. Gitu, Mas Bro. Thank you. Jam aja masalah kuda tadi. Kalau kisah Musa memang benar, antar saya supaya percaya kisah Musa itu di Bible kalian itu agar saya percaya gitu. Sehingga ayat-ayat manusia melihat Tuhan, manusia mendengar suara Tuhan, saya juga percaya gitu. Thank you. Jangan kontradiksi yang dikasih. Oke, saya mau komentari masalah salib dulu ya. Kenapa? Karena dari tadi Bang Kristan baru mengomentari masalah salib. Jadi dari tadi aku ngomong apa, nggak ditanggapi soal salib. Oke, saya sebentar ya. Surat yang Abang share tadi ya. Aku jujur saja, yang aku baca adalah terjemahannya. Karena terjemahannya juga pasti bukan main-main ya. Dan kami hukum juga karena mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, ini adalah sebuah klaim dari Quran. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Coba, ini ada sebuah klaim di sini, berarti bahwa Isa atau Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi ada sebuah klaim yang di sini jelas ini apa? Ahistoris. Ini yang saya sampaikan dari tadi. Kenapa ini ahistoris? Ingat, Talmud itu mencatat mengenai itu. Talmud adalah orang Yahudi yang membuat itu. Orang Yahudi nggak suka sama Yesus. Kalau Yesus itu cuma sekedar pingsan, mereka nggak akan jagain loh. Mereka nggak akan pastikan itu. Betapa mereka benci, mereka harus pastikan bahwa yang orang yang gue benci ini beneran mati gitu. Talmud mengaku Yesus mati. Yes. Sumber non-Kristen. Kemudian Pliny the Younger, Plinius muda, dia juga mengaku itu. Yesus yang disalib. Nah, sumber terakhir mengatakan apa? Dia nggak disalib. Nah, ini kan ahistoris. Tidak ada sesuai dengan kalau sumbernya aja tidak historis. Nabrak sejarah. Kemudian kabar Serapion, Flavius Josephus mengatakan hal yang sama. Yesus disalib. Jadi kita tutup Alkitab deh. Tutup Alkitab. Kita lihat sumber-sumber sejaman. Oh, ternyata mereka mengakui semua. Yesus disalib. Stauros juga udah dikatakan palang, cross. Tadi seperti yang Abang sampaikan tadi, ya apa? Itu. Jadi jelas yang kami ada di data kami itu adalah data valid satu zaman. Satu zaman, bukan 2 zaman, 3 zaman, bukan. Satu zaman. Satu area dengan Yesus. Saksi mata. Nah, data saksi mata sejarah historis kok disandingkan dengan data yang ahistoris. Ditambah dengan klaim ini berasal dari Tuhan. Kalau ini benar berasal dari Tuhan bagi kami ya Bang, dia nggak akan nabrak sejarah soal penyalipan ini. Jadi ada bukti-bukti yang begitu kuat pada waktu itu. Nah, masalah Firaun tadi. Bucaili itu bukan hanya itu klaim. Yang dilakukan Bucaili adalah apa? Melakukan tarik ulur sejauh mungkin terhadap ayat. Misalnya, yang meninggal pada waktu itu adalah Ramses.
Coba. Padahal setelah diteliti, bukan Ramses. Saya lupa, antara Tutmose III kalau tidak salah. Itu. Jadi, kemudian, itu baru muncul penemuan-penemuan setelah Bucaili. Bucaili juga mengatakan, Haman. Dia mendukung Haman adalah pembantu Fir'aun. Padahal itu seperti kita mengatakan nama Tristan pada zaman Majapahit. Anda nggak namanya Tristan di zaman Majapahit? Nggak ada. Yang ada Tribuana Tunggadewi. Yang ada atau ini aja misalnya Alexander ya pada zaman Majapahit yang ada Kebu Aba, Kebu Sabrang, Kebu Anabrang. Tiba-tiba muncul Alexander. Nah, seperti itulah Haman. Jika muncul pada zaman Fir'aun. Bahkan studi-studi dari universitas-universitas ya, itu mengatakan ini suatu kebingungan mengatakan Haman ada pada zaman Mesir. Karena data yang lebih tua, data yang lebih primer, yang memang pelaku sejarahnya itu ngomong Haman ada pada zaman Esther. Nah, yang bukan pelaku sejarah, entah dari mana datanya, ada di zaman Mesir. Nah, yang ada pada waktu itu apa? Hemi-on-Hetep. Imam, nama orang Mesir itu ya, Hemi-on-Hetep, Safnat Paneah, kemudian Nefiri, Nefit, kekasih Dewi Neid, misalnya seperti itu. Jadi nama-nama Mesir kok tiba-tiba muncul Haman. Itu sudah diteliti juga oleh orang-orang dari Universitas Calgary. Saya bisa tunjukkan itu, tapi nggak sekarang. Oke, kemudian saya tidak paham masalah Musa 80 tahun tadi. Terus terang, aku melihat, mohon maaf ya, Bang Tristan berputar. Sampai aku tanya sama Bunya, paham nggak yang ini? Kalau Bang Tristan bisa lebih jelas, saya akan jawab. Kemudian, sekali lagi, bagi saya, yang dilakukan oleh Bucaili, dia seperti karet. Ini pasal karet yang dia tarik kemana-mana. Kemudian, mana yang benar? Yang beli tanah tua-tua atau beli tanah Yudas? Gitu kan? Ini udah beda konteks lagi nih Bang Tristan. Seperti kesalahan yang tadi di awal. Bang Tristan tidak melihat konteksnya, Bang Tristan tabrakkan. Masalah tua-tua kasih uang ke Yudas. Ada dua macam tua-tua mungkin di situ ya. Yang mungkin yang tua-tua itu yang dimaksud adalah Yesus dari Arimatea, dia beliin tanah khusus buat Yesus. Atau masalah tua-tua yang membiayai Yudas untuk menangkap Yesus. Nah, sebenarnya gampang sih, lihat konteksnya. Selesai. Jadi, apa sih sebenarnya yang di situ? Kan kita ini ada 2000 tahun jarak. Jadi tahu ada di situ. Kemudian masalah Yudas mati. Nah, kami melihat duanya itu adalah saling melengkapi. Abang udah tahu itu. Jadi dia gantung, dia jatuh dari tali gantungan, tertelungkup. Jadi kami memotret dari keduanya. Kayak misalnya Bang Tristan melihat putranya di dalam rumah. Nah, putranya akan ngomong, Bapak pulang. Tapi putrinya ngomong, enggak, Bapak pergi. Karena Bang Tristan lewat pintu sebelah keluar. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya itu memotret kedua peristiwa yang berbeda. Tetapi subjeknya sama. Seperti itu. Kemudian, saya tetap balik lagi ya. Tapi sekali lagi ya Bang Tristan, ini saya sudah lebih setengah jam. Jadi, bisa nggak setelah ini kita adakan kesimpulan? Saya persilakan Bang Tristan 2 menit atau 3 menit, saya 3 menit. Boleh nggak kalau seperti itu? Halo, dengar nggak suaraku? Ya, closing aja. Halo, dengar nggak suaraku?
Ya, ya, dengar. Ya, Tristan. Silakan Oi, Bang. 3 menit ya Bang ya. Closing nih 15.01. kamu lah yang closing nggak apa-apa, gantian. Iya nggak? Lo closing. Ya kan ini di rumah kami Bang. Oh, ya udah, aku di rumah kalian di rumah kami pun nggak apa-apa. Aku lagi nyiapin data sih sebenarnya. Kamu ngomong-ngomong ngoceh dari tadi. Matius 15:44. Ini saya jawab dulu lah. Enak aja nuduh-nuduh. Iya, jawab sambil closing udah selesai gitu maksud Saya gue. jawab dulu baru saya closing. Nggak Iya, panjang, nggak gitu. panjang kok. Nggak panjang kok. Oh. Ya. Matius 15:44. Pilatus kaget mendengar Yesus itu sudah mati. Gitu. Harusnya dijelaskan tadi tuh minyak mir buat apa? Gitu. Jelaskan dong. Jadi nanti aku masih jawab ini juga. Enggak, Bang. Harusnya Aku tadi. tanya. Aku Harusnya tanya. tadi. Mas Bro ntar jawab closing juga sama kayak dia. Oh ya, berarti aku jawab juga ya. Oke, siap. Ini gitu. Nah, kemudian masalah Haman. Gitu ya. Haman itu nama aslinya adalah Baken Homsu. Haman itu hanya gelar gitu. Tak kasih ini di piramid. Harusnya kamu yang bisa menunjukkan di zaman Esther itu sudah ada yang namanya Haman. Oh, saya pakai data apa? Data arkeolog. Nih ada di piramid no. Tuh. Haman, Nata, tapi Amana. Ham, Natanya dibuang, tapinya dibuang, Amana. Ham, serpent, Amana, Amun, dewa Amun. Hama mana? Hama mana? Haman, gelar. Ini serpent Amun. Tuh hieroglifnya. Mana punyamu yang di sana tuh? Ini bagian Honsu, serpent of, ini dia nih. Serpent of Ramses II sebagai pendeta tertinggi. Chief ya kepala konstruksi lah, insinyur juga Dari dia gitu. dari Lihat situs dulu. mana, Bang? Maaf, dari situs mana? Hama mana? Boleh Jangan diketik? gitu, kamu dari situs mana mengatakan Esther ada di zamannya? Kamu dari tadi minta ini gitu loh. Enggak Saya ada minta linknya, juga Bang. punyamu. Ada di zaman Esther itu si Haman itu. Minta data arkeolog gitu. Ada. Nah, gitu dong. Arkeolog gitu ya. Kemudian masalah Yesus. Tiba-tiba ada yang mengatakan Nabi Isa itu tidak mati, dibunuh. Ya cek dulu, debat dulu di kitabmu itu. Yesus benar-benar mati apa belum? Nah, lebih mengkerucut lagi, siapakah yang menciptakan ibunya Yesus, yakni Maria atau Maryam alaihissalam? Tuhan kalian atau Tuhan kami? Maksudnya sembahan kalian atau sembahan kami? Jangan ujuk-ujuk lari ke ayat itu gitu loh. Nggak bagus juga. Saya mengajak ke penciptaan tadi. Kenapa lari ke sana kemari? Buktikan Tuhan kalian yang menciptakan saya ini loh. Pakai ayat 10 ayat 10 kan nggak mungkin. Pakai Kejadian 2 ayat 7 itu Adam. Saya bagaimana? Saya ini loh. Ada nggak penjelasannya? Di kami ada. Begitulah diciptakannya Maryam alaihissalam. Siapa yang menciptakan? Dia yang punya hak untuk mengisahkan. Ini loh kejadiannya. Oh, sesuai dengan sejarah. Cek lagi, beli kitab di Gramedia, beli buku itu, lihat biografi penulis. Cek lagi gitu. Kalau di kami namanya Rijalul Hadis, Mustalah Hadis gitu. Dicek orangnya, silsilahnya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, siapa nama adiknya, nama keturunannya, silsilah sampai sekarang, kuburannya, semua harus tahu, harus ada. Harus itu. Gimana di kalian punya? Nggak ada. Fakta sejarah di luar ada. Ya. Itu kan orang penglihatan Yesusnya sudah mati, cuma dilihat. Mas Bro pun kalau disiksa, kalau posisinya pingsan misalnya, ya seolah mati kan. Saya kalau pakai nubuatan-nubuatan di kitab Mazmur, pas itu ke Yesus. Misalkan Yohanes 19 ayat 30. Nah, itu ada di Mazmur. Lupa saya, nanti saya cari ada itu.
Karena tema kita khusus bukan ini, bukan itu gitu. Eksistensi Tuhan larinya ke penyaliban Yesus. Kata salib aja beda. Kata salib aja serapan dari bahasa Arab. Sot lamba. Harusnya kalian pakai kata lain gitu. Palang kayu kayak ketika Yesus di palang kayu gitu loh. Jangan nyerap kata bahasa Indonesia, gitu. Bahasa Arab. Di kamus bahasa Arab solaba itu bukan palang kayu artinya. Kalau nggak percaya cek di kamus. Itu ya. Jadi beberapa yang saya lempar tadi, misalkan masalah Ramses II bukan, Ramses II bukan gitu. Ya tunjukkan jasad yang sama gitu, yang utuh sampai sekarang utuh gitu. Satu Firaun aja yang sama, yang saya tunjukkan tadi gitu. Satu aja yang awet sampai sekarang. Satu aja, ya tadi nggak nunjukin. Kemudian masalah kuda itu, minjam dari mana Firaunnya? Kemudian masalah binatang itu, dihalau. Binatangnya mana dari binatang di Israel itu yang liar? Harimau gitu. Jumlahnya 1 juta lebih gitu. Belum lagi usia Firaun. Usia 10 tahun udah punya putri yang menemukan Musa. Mau berapa banyak ayat tabrakan di situ. Terus bro mengkritisi Quran. Allah Subhanahu wa taala berhak mengisahkan tentang ciptaannya yakni Musa alaihissalam. Saya pernah debat sama Yahudi, sama Israel, YHWH adena YHWH Echad. Siapa yang menciptakan Musa YHWH? Mana buktinya? Nggak bisa jawab. Bubar debatnya. Bubar. Gitu loh. Faktanya sembahan yang disembah atau Tuhan yang dikenalkan atau Bapa yang dikenalkan Yesus memang beda. Itu poin tadi pun nggak dijawab. Gitu loh. Terima kasih lah, nggak usah panjang-panjang. Silakan closing. Oh, Bro Tristan udah closing ya berarti? Oke, terima kasih. Oke. Ini mau closing lagi saya, boleh? Ya udah silakan closing aja Bro. Sekarang aja. Saya ulangi lagi, eksistensi Tuhan, ya, karena kami dalam ujian, ya. Kalau dulu pernah dilihat oleh Rasulullah SAW, maka Allah kami itu nggak adil. Karena ujiannya adalah ujian iman. Iman kepada siapa? Tuhan yang maha kuat. Bukan mudah dilihat oleh manusia. Sembahan yang mudah dilihat oleh manusia adalah sembahan yang lemah. Dan tidak adil. Harusnya adil. Kepada bangsa Israel juga, kepada bangsa di sebelahnya Suriah, sebelahnya sana juga Mesir, harus memperlihatkan diri. Terdengar suaranya kok harus sama orang Israel. Oh, bangsa pilihan. Bangsa pilihan yang membunuh nabi-nabi itu. Itu bangsa pilihan. Gitu loh cara berpikirnya. Konstruksi berpikir itu harus the next level, bos. Apakah Tuhan itu benar sama yang dikenalkan oleh yang Yesus? Faktanya enggak. Tunjukkanlah di mana bapakmu katanya. Bukan bapak kita. Beda di Quran ya. Ketika kaumnya Musa alaihissalam berkata, gitu ya, wahai Musa, tunjukkanlah kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Sama Tuhannya. Tuhannya Musa alaihissalam Allah, Tuhannya kaumnya adalah Allah. Kalau ini antara Yesus dan Israel ini beda ini. Yang satu Tuhannya bisa dilihat di PL. Yesus mengatakan, Bapa itu rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Bahkan lebih parahnya lagi, kerasnya itu ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Bapak tidak bisa dilihat. Aduh. Di PL bisa dilihat. Ada apa ini? Apakah orang-orang di zaman Yesus itu dan orang-orang yang di zaman Musa itu beda Tuhannya? Oh jelas beda. Karena yang satu bisa dilihat, yang satu nggak bisa.
Tapi narasi Yesus tidak pernah mengatakan tidak bisa dilihat. Rupanya tidak pernah. Kamu lihat. Beda dengan Paulus ya. Tapi Ibrani 11 ayat 6 mengatakan Bapa itu ada. Tapi orang-orang kayak Mas Bro ini akan diberi upah. Kalau sungguh-sungguh mencari dia. Mencari dia yang apa? Yang rupanya tidak pernah Mas Bro lihat. Itu namanya iman. Kepada yang goib itu begitu Mas Bro. Sebagaimana Bro beriman kepada Yesus hari ini. Percaya. Tapi Yesusnya ada nggak hari ini? Ada nggak? Kan nggak ada. Sudah naik ke langit. Markus 16:19 katanya. Di kami di Al-Imran ayat 55. Sudah naik ke langit. Mutawfika wa rafiuka ilayya. Terus apa bedanya iman kalian sama iman kami? Kalau dalam perspektif ini sama-sama goib Tuhannya, tapi kami Tuhannya maha goib. Kenapa? Hanya manusia yang masuk surga yang bisa melihat lo. Hanya manusia yang masuk surga bisa melihat Allah. 3 menit bro. Sama-sama. Ini udah hanya lebih, manusia yang masuk surga yang bisa melihat Allah. Terakhir gitu loh. Surga goib, neraka goib, mahsyar goib, Allah maha goib. Bukan bentuk, bukan berbentuk. Tidak terkena hukum dimensi, tapi bisa dilihat. Kok bisa? Ya begitulah Tuhan kami. Absolut, distinct, dan unik. Surprise juga. Ciptaannya maha. Ciptaan yang maha indah. Menciptakan yang indah, yakni surga. Tentulah luar biasa gitu. Oh, sorry bro, kita sepakatnya 3 menit kan tadi closingnya. Ya, sorry, intinya bro, apa salah Tuhannya ntar lo. Bro, Tuhannya sudah nggak ada. Mujizatnya udah nggak ada. Nggak kelihatan hari ini. Kalau beda dengan kami. Nabi Muhammad SAW itu mujizatnya jelas. Peninggalannya ada. Al-Quran juga mujizat. Penuh dengan nubuatan. Bukan nubuatannya. Penuh dengan penemuan-penemuan sains. Gitu, yang sebenarnya sudah fakta di abad ke-7. Tanpa laboratorium, tanpa sains, tanpa universitas atau instrumen-instrumennya. Lalu gimana kami mempercaya sama Kristen? Sama-sama Tuhannya katanya kok. Katanya bro, ada di Israel. Bro sudah Tuhan kami kan menggenggam langit dan bumi. Bro, kan? Sorry bro, harus bro buktikan ini. Terima bro kasih. Sudah sepakat kan? Oh ya, sorry ya bro. Oke, sekarang lah. Bukan gitu bro, kita kan sepakat gitu loh. Saya juga pegang omongan saya. Kalau 3 menit, 3 menit. Ya, gitu, sekalian jawab itu. Tuhan kita ini katanya semua. Iya, Mas Bro, lanjut aja. Udah selesai. Ya. Kalau memang harus kelihatan hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya akan jawab dulu, dan saya baru akan tutup dengan 3 menit. Seperti yang setelah saya selesai jawab, saya nggak gitulah, Mas Bro. Loh, karena abang sudah melakukan narasi gitu, Bro harus jawab tadi. Iya, harusnya closing. Ya, jangan saya jawab kan izinkan lagi, abang. Saya kan izinkan abang untuk unfair ngasih closing. Unfair ini, Kaisar, unfair Kaisar. Saya closing barusan. Karena gini, karena saya belum jawab. Ini ya, saya izinkan bang langsung. Awal narasi Mas Bro, kedua saya, terus ya. Sampai Mas Bro, habis itu saya. Harusnya Mas Bro yang closing, saya yang closing tadi barusan. Oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. 3 menit. Ya. Nggak apa-apa. Oh ya, siap. Oke, aku share screen ya. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang ini ya, bahwa keberadaan atau eksistensi Tuhan itu yang nomor 1 adalah apa? Kita ingat, kalau saya pun beli satu barang, saya percaya harus ada garansi di situ. Nah, eksistensi Tuhan itu harus ada. Wajib ada. Karena dia yang eksis, maka dia yang punya kuasa menyelamatkan. Nah, di dalam hukum dui ganda saksi, jelas, eksistensi Tuhan harus bisa dibuktikan. Nah, ini satu orang saksi tidak dapat menggugat seseorang. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Di dalam ulangan, ini dikonfirmasi dengan apa? Di dalam hukum duniawi, eksistensi Tuhan, ya, di dalam hukum duniawi, keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti maka tidak punya kekuatan pembuktian. Ini ilmu hukum. Artinya, keimanan kekristenan dalam perjanjian baru, perjanjian lama,
itu memenuhi kedua hukum tadi. Kemah Musa ada, di Gunung Sinai Tuhan kelihatan, disaksikan oleh banyak orang. Bapa berkali-kali berbicara soal masalah Bapa apa namanya tadi dikatakan kepada orang Farisi, orang Farisi yang di situ. Mereka nggak pernah dengar suara Tuhan. Nah, kemudian Bapak berbicara dan ada banyak saksi orang banyak. Artinya Tuhan di dalam keimanan kami eksistensi tidak bisa diragukan. Bahwa dia memang tercatat di dalam sejarah Tuhan ya. Nah, ini sama sekali tidak pernah terjadi. Beliau tidak pernah berbicara, bahkan dari rumah beliau, bahkan tidak ada saksinya. Dalam hal Aisyah, Maria, Zainab, tidak terlihat sama sekali selain baginda. Kemudian dari sini kita bisa lihat mana yang subjektif, mana yang objektif, mana yang sesuai prinsip, mana yang menabrak prinsip. Ingat, di dalam perjanjian lama Tuhan bisa makan. Dalam perjanjian baru Tuhan bisa menuzulkan dirinya di dalam Yesus. Nah, dan baginda tidak. Eksistensi ini adalah jelas diperlukan. Kenapa? Hanya dia yang eksis, yang bisa menyelamatkan. Nah, kemudian saya bawa juga secara kesejarahan, klaim-klaim teologis ini harus sejalan dengan klaim sejarah. Klaim teologis yang ahistoris sama dengan cacat logis. Ini beberapa hal di sini. Yesus adalah ponakan Musa di dalam kitab Abang. Itu nggak sesuai dengan historis. Ini ahistoris. Tritunggal adalah Allah, Yesus, Maria. Kami nggak pernah mengimani ini. Ini ahistoris. Maria lahir di bawah pohon kurma. Ini adanya dalam Injil Matius palsu, abad ke-5. Bayi Yesus bicara, ini adanya dalam Injil Matius palsu. Surga penuh adegan apa itu? Itu Yesus sudah mengatakan ini sesat. Kemudian Yesus bikin burung dari tanah liat. Ini juga ahistoris. Kenapa? Karena Injil Thomas ditolak oleh gereja. Itu Yesus yang angkuh, Yesus yang jahat ada di situ. Yudas diserupakan Yesus. Kalau Yesus diserupakan Yesus, pasti Yudas memberontak. Kemudian Yahudi berkata, usir anak Allah. Haman Perdana Menteri Firaun. Kata HMN itu adalah Hemi-on-Hetep. Hemi-on-Hetep adalah imam di On. Kemudian dikatakan apa? Ismail yang hampir dikorbankan. Astaga. Baik Yahudi maupun Kristen, mereka sama-sama mengatakan Ishak lah. Karena Ismail sudah pergi pada waktu itu. Nah, bagaimana data-data yang ahistoris ini bisa merujuk pada konstruksi Tuhan yang eksis? Wong sejarah aja dia nggak bisa. Beliau tidak maha tahu. Kalau beliau maha tahu, beliau nggak akan nabrak hal ini. Jelas Yesus disalib untuk penebusan dosa, tetapi ditolak itu. Data-data itu. Terus, beliau bukan saksi mata. Beliau tidak ada di dekat Yesus, beliau tidak ada di dekat Musa. Sementara PL adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Sementara murid-murid Yesus yang pada waktu itu memang beneran ada di situ. Jadi kita bisa melihat ya, kemudian ada beberapa eksistensi ya, harapan selamat kekal mengalahkan kematian. Yesus bangkit, baginda masih dalam makam. Yesus sukses membuktikan diri, tidak dikuasai kematian. Mohon maaf ya, kurang sukses. Nah, dia, Yesus yang mengalahkan maut, dia akan kembali lagi menjadi hakim. Ingat ya, jadi bukan, ini cuma sementara, dia tidak kelihatan, dia akan datang lagi kedua kali sebagai hakim. Maka janji keselamatan yang dia berikan secara logik dan prinsip hukum layak dipercaya. Dia beneran ada. Oke, kurang lebih demikian gitu aja. Saya berdoa teman-teman yang mendengarkan ini, kiranya teman-teman boleh dibukakan hatinya dan mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore. Silakan Bang Tristan kalau mau berbagi dengan kami dulu, monggo. Saya izin dulu ya, teman-teman. Terima kasih.